kembali di channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar kan? Kalau sudah siap, buku dan perlengkapan belajarnya disiapkan. Kalau sudah, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Nah, sambil itu kalian menyaksikan pembelajaran untuk hari ini. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Halo, selamat pagi murid-muridku kelas 2 SD Pelangi Jimbaran. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih tetap di tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, khusus pembelajaran hari ini kita hanya belajar seni, budaya, dan keterampilan, dan matematika. Mari simak penjelasan Miss Yarni di video berikut ini. Nah, kita masuk di pembelajaran kita. Nah, sekarang kita belajar seni, budaya, dan keterampilan. Hari ini kita belajar tentang mencetak. Mencetak berarti menggambar dengan cetakan. Menggunakan cetakan yang alami. Nah, di sekitar kita banyak benda yang bisa dijadikan sebagai cetakan. Misalnya kelereng, ranting, daun. Bisa juga potongan kentang, belimbing, wortel, umbi-umbian, bahkan telapak tangan bisa dijadikan sebagai bahan cetakan anak-anak. Perhatikan contoh hasil cetakan dari telapak tangan. Nah, ini menggunakan telapak tangan. Nah, badan burung digambar dulu di kertas anak-anak. Setelah digambar, baru diwarnai. Jangan lupa beri mata, mulut, ya. Kemudian sayapnya menggunakan telapak tangan. Sediakan cat air, lalu telapak tangannya dicelupkan di cat air lalu ditempel menjadi sayap burung. Kemudian ekornya bisa menggunakan jari. Nah, jarinya celupkan di cat air, kemudian baru ditempel-tempel. Jadilah gambar yang indah dengan cetakan telapak tangan. Nah, anak-anak boleh mencoba di rumah menggunakan cat air atau krayon. Nah, krayonnya itu dipanasin dulu anak-anak. Tunggu beberapa menit sampai dingin, baru tangannya dicelupkan. Ya, dicelupkan baru ditempel. Nah, boleh dicoba ya. Menggambar bisa dengan teknik cetak. Untuk membuat hasil cetakan, yang dipakai adalah alat pencetak dan cat. Nah, jangan lupa alat yang diperlukan. Contohnya kita menggunakan kelereng atau ranting atau daun, lalu sediakan juga cat. Ya. Kemudian hasil cetakan dapat menjadi gambar yang indah dan menarik. Nah, ada satu lagi gambarnya di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang kedua adalah pohon jari. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar batang pohonnya dulu di kertas. Setelah itu baru kita gambar ranting-rantingnya. Kemudian kita siapkan cat air untuk melukis. Yang kedua, lumuri jempolmu dengan cat atau celupkan
jempolmu ke dalam cat. Kemudian capkan berkali-kali membentuk rimbunan daun. Nah, lihat gambarnya anak-anak. Jempol yang sudah dilumuri dengan cat, kita tempel di ranting-rantingnya. Yang ketiga, pakai warna hijau tua sehingga menjadi warna daun sesungguhnya. Ya, capkan lagi agar dedaunan sempurna. Nah, di sini terlihat warna hijau dan juga warna kuning. Setelah itu, tambahkan hijau untuk rumputnya. Nah, di bawahnya boleh menggunakan jari. Jarinya celupkan ke dalam cat air, baru ditempel di bagian bawahnya. Nah, itu anak-anak untuk gambar-gambar yang kita pakai untuk mencetak. Nah, gampang kan untuk melakukannya? Anak-anak, silahkan mencoba di rumah. Buatlah yang indah, yang menarik, dan yang cantik. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan matematika. Pembagian 3 bilangan secara berurutan. Nah, anak-anak jangan bosan ya, karena di tema ini kita belajar tentang pembagian. Nah, semakin banyak kita belajar, maka semakin kita memahami dan mengerti. Pembagian juga dapat dilakukan dengan pembagian 3 bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh berikut. 10 dibagi 2 dibagi 1. Nah, misalnya jelaskan dulu. 3 bilangan secara berurutan yang mana? 10 bilangan yang pertama. Angka 2 bilangan yang kedua. Angka 1 bilangan yang ketiga. Oke. Ini bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga. Nah, caranya kita mulai dari yang ada tanda merah. 10 dibagi 2. Hasilnya 5. Ini 5 ya. Nah, sama ini 5. Ini dipindahkan ke atas ini. Hasil yang mana itu? Dari mana? 10 dibagi 2 hasilnya 5. Sudah? Kemudian baru hasil yang ini kita bagikan ke bilangan ketiga. Yang mana berapa bilangan ketiga? 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Mengapa 5? Karena ada 5 potong kue dibagikan kepada 1 orang. Ya, ini kue yang 5 ini semuanya dikasih ke 1 orang. Maka dia mendapatkan berapa potong kue? 5. Maka 10 dibagi 2 dibagi 1 hasilnya 5. Nah, yang ini kita tulis di atas. 10 dibagi 2
dibagi 1 sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5. Yang satu ini adalah bilangan ketiga. Ini 1 dipindahkan ke sini. 5 dibagi 1 hasilnya 5. Nah, begini caranya pembagian 3 bilangan secara berurutan. Gampang kan? Nah, kita harus banyak berlatih. Contoh nomor 2, 14 dibagi 7 dibagi 2. 14 bilangan yang pertama, 7 bilangan yang kedua, 2 bilangan yang ketiga. Nah, karena sekarang kita masih membahas pembagian 3 bilangan secara berurutan. Nah, urutannya ini bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga. Kita masuk ke pembagiannya. Nah, 14 dibagi 7. Nah, lihat caranya, ini caranya. Nah, cara menemukan hasil pembagian. 14 ini dibagi 7 yang ini. Ini, kita garis dulu 14 yang ini. Ya, kita garis 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas ya? 14. Ini. Kita garis 14. Setelah itu kita hitung 7. Kita hitung 7, kita pisahkan. Kalau kita sudah hitung sampai 7, kita ikat. Nah, lihat contoh. 1, 2, 3, 4. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Ya. Kemudian 2 dibagi 2. 2 ini hasil pembagian 14 dibagi 7. Hasilnya 2 yang ini. Yang 2 ini, 2 dibagi 2 adalah bilangan yang ketiga. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Bagaimana caranya? Lihat. Ini. 2 dibagi 2. Kita lihat dulu ini. Ini 2 yang dibagi, ini pembagi. Ini yang dibagi, ini pembagi. 2 kita garis 2. 1, 2. Bagi 2. 2 ini dibagi kepada 2 orang. Ini 2 ini dibagikan kepada 2 orang ini. Ya. Maka 1 orang mereka mendapatkan 1. Nah, ini untuk Mone 1. Ini untuk Judika 1. Setiap anak mendapatkan berapa? 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 14 dibagi 7 dibagi 2 hasilnya 1. 1 ini dari mana? Hasil akhir. Ya. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, ini. Kalau ada sama dengan di sini,
tinggal kita pindahkan aja. Ya, pindahkan di sini 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk di contoh nomor 3. Ayo kita sama-sama sebutkan. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Ini nomor 3. Ya, ini tadi nomor 2, ini nomor 3. Nomor 3. Bilangan pertama 25 dibagi bilangan kedua dibagi bilangan ketiga. Kita menyelesaikan dulu. Kita menyelesaikan ini dulu, bilangan pertama dan bilangan kedua. 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Nah, tadi caranya sama seperti yang di atas. Contohnya yang ini kita ganti. Di sini kita garis 25. Nah, sama caranya ya. Ini kita garis 25. Habis itu kita lakukan seperti ini. Kita kelompokkan 55. Setiap kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 kita ikat. Menjadi 1. Ya, kita hitung lagi. Sampai selesai 25. Ya. Sehingga kita menemukan hasilnya 25. Caranya sama seperti ini. Tinggal anak-anak ini tambahkan. Nah, ini garisnya 25 sampai 25. Setelah itu baru kita hitung 55. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikat lagi. Sampai selesai 25. Ya, caranya sama ya. Boleh dicoba ya, sambil misalnya menjelaskan di sini. Anak-anak sambil mencoba di bukunya ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5 ya. Nah, kalau kita sudah menemukan hasilnya kita bagikan ke bilangan ketiga. Ingat, bilangan pertama 25, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 1. Ini hasil dari 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kita bagikan ke bilangan ketiga. 5 dibagi 1 hasilnya 5. Nah, caranya seperti apa? Misalnya sama seperti yang ini tadi. Perhatikan. Ya. Perhatikan di video. Ya, buat seperti ini. Ini diganti. Bukan 2, tetapi sesuai dengan bilangannya. 5, garis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Digaris ya. Baru kita bagi satu-satu. Ini 5, tadi digaris satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Maka satu orang ini mendapatkan berapa? Tetap 5. Bisa ya? Ini 5. 5 ini kelereng semua diberikan kepada satu orang. Maka satu orang ini mendapatkan semua kelereng itu berapa? 5. Maka 25 dibagi 5 dibagi 1 hasilnya 5. Nah, tulis seperti ini. Ini dari mana ini? 5 ini. Hasil dari mana ini? Dari 25 dibagi 5. Hasilnya 5. Ini hasilnya 5. Setelah itu kita bagikan ke bilangan 3. Ini bilangan ketiganya adalah 1. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Hasil dari 25 dibagi 5 kita bagikan ke bilangan ketiga. Ini 5 dibagi 1 hasilnya 5.
Bisa ya? Oke. Nomor 4, 32 dibagi 8 dibagi 2. Nih, perhatikan ya. Ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua, ini bilangan yang ketiga. Nah, diingat ya. Kalau ini nomor 4, ini nomornya. Nomor 1, nomor 2, ini nomor 4 ya. 32 dibagi 8 dibagi 2. Nah, kita mulai dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Yang mana? 32 dibagi 8. Kita melihat hasilnya. Ini 32 dibagi 8 hasilnya 4. 4 ini dipindahkan ke sini, ditulis di sini. Sama, kalau kita mulai dari atas, 32 dibagi 2 hasilnya 4. Yang ini. Oke. Nah, sekarang kita cari untuk bilangan yang ketiga. Ini tadi sudah, bilangan pertama, bilangan kedua sudah, hasilnya 4. Sekarang bilangan ketiga. Ya, hasil bilangan 2 ini 4 dibagikan ke bilangan 3. Yang mana? Ini yang angka 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sama seperti contoh yang nomor 2 tadi, cara mencari hasilnya. Ini di garis 32, baru diikat 88 ini. Setelah itu, kita hitung berapa ikat yang sudah kita lakukan. Nah, itu hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 4 ini yang mana? Hasil dari 32 dibagi 8. Hasilnya 4. Tulis di sini 4. Dibagi 2. 2 ini adalah bilangan ini. Bilangan ketiga. Tulis di sini. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka 32 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 2. Ya. 32 dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, kita sudah menemukan semua. Bilangan pertama dan bilangan kedua kita sudah menemukan 32 dibagi 8 sama dengan 4. 4 dikali 8 sama dengan 32. Sekarang bilangan ketiga. Hasil bilangan kedua kita bagikan ke bilangan ketiga. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini hasilnya. Itu ya. Sekarang contoh nomor 5. Ini nomor 5. Bilangan pertama angka berapa? 12. Bilangan kedua angka berapa? 4. Bilangan ketiga angkanya 1. Nah, kita bagikan. Ini yang sudah misalnya garis bawah ini, yang sudah misalnya dikasih tanda, itu yang duluan kita bagi. 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, ini 12 garis ikat 4. 1 ikat di dalamnya ada 4 garis. Garis sebanyak 12 garis di garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Nah, yang sudah kita garis ini kita ikat satu ikat isinya 4. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4 kita ikat. Nah, kita kasih tanda. Kita lanjut lagi sampai habis 12 garis tadi. Maka kita menemukan berapa ikat? 3. 3 kali 4 sama dengan 12. Hasilnya ini kita bagikan ke bilangan 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Mengapa 3, Miss Yani? Ada 3 buku. Ini bukunya ada 3. Dibagi kepada 1 orang anak. Ini, anaknya ada 1. Semua buku yang 3 ini, ya semuanya diberikan kepada 1 anak ini. Maka dia mendapatkan berapa buku semuanya? 3. Maka 12 dibagi 4 dibagi 1 hasilnya 3. Nah, sudah ya. Ini dari 4, 1, 3 kita pindahkan ke sini. Ayo ditulis. Tulis dulu. 12 tanda bagi 4 bagi 1 sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, bisa ya? Ini tinggal dipindahkan aja di sini. Udah ya? Hasilnya yang ini. Sudah? 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini 3 nih. Dibagi 1 sama dengan 3. Perhatikan soal cerita ini anak-anak. Nah, dia dalam bentuk soal cerita. Perhatikan ya. Ibu Beni memiliki 15 pensil. Diingat, Ibu Beni memiliki 15 pensil. Seluruh pensil dibagikan kepada 3 orang anak. Nah, pensil ini dibagikan kepada 3 orang anak. Setiap anak memperoleh pensil sama banyak. Berapa banyak pensil yang diterima setiap anak? Nah, ada yang bisa mengerjakan? Ada yang bisa menulis ke matematika, cara matematikanya? Nah, ini contohnya ya, caranya perhatikan. Kita tulis dulu 15. Ya, kita tulis 15. Ini. Tanda bagi, ini dibagikan, berarti tanda bagi. Nih, tandanya. Dibagikan kepada berapa orang? 3 anak. Berarti 15 dibagi 3 ini. Dibagi 1. Mengapa dibagi 1? Setiap anak memperoleh pensil sama banyak. Berarti kalau sama banyak harus 1-1. 15 dibagi 3 dibagi 1. Nah, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Ini bilangan yang pertama, bilangan yang kedua,
bilangan yang ketiga. Nah, di soal cerita tidak ada satu anak-anak. Kok di sini ada satu Miss Syarni, dari mana? Nah, satu ini dibagi sama banyak. Berarti baginya harus satu. Karena anaknya ada berapa? 3. Ya. Yang 3 ini harus menerima sama. Tidak boleh beda, harus sama. Satu orang harus berapa, nanti kita hitung ya. Nah, pembagiannya 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Ya, masih ingat kan? Oke, kita lanjut. 5 dibagi 1. Nah, yang 5 ini dari mana, Leon? Yang ini, lihat di layar. Perhatikan di layar ya semuanya. Yang 5 ini dari mana? Yang ini, yang 5 ini. Hasil pembagian dari 15 dibagi 3. Hasilnya 5. Ya. Betul ya. Dibagi 1. Mone, yang 1 ini dari mana? Dari mana yang 1 ini? Dari bilangan yang ketiga. Ingat, bilangan yang pertama, bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga. Angka berapa ini? 1. 1 ini kita pindahkan ke sini. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, tadi pensilnya ada 15. Dibagikan kepada 3 orang anak. Mereka harus menerima atau harus mendapatkan pensil itu sama banyak. Ya. Maka 15 dibagi 3 dibagi 1 sama dengan 5. Nah, 3 orang anak ini mendapatkan pensil berapa? 5. Ini setiap anak mendapatkan 5 pensil. Ya. 5 untuk Leon, 5 untuk Mone, 5 untuk Jessica. Berapa semuanya? 15. Ini. Ya. Ini caranya ya. Bilangan yang pertama, ini. Bilangan yang kedua, 3 orang anak. Dibagikan sama banyak. Berarti 1. Ya, kalau sama banyak berarti harus 1. Ya. Oke, kita lanjut ke soal cerita yang nomor 2. Satu lagi soal ceritanya. Perhatikan ya. Perhatikan di layar. Perhatikan videonya. Ibu guru membeli 32 buku. Bukunya ada berapa? 32. Buku tersebut dibagikan kepada Nisa, Ida, Andi, dan Leni. Berapa orang yang menerima buku di sini? Mari kita hitung. 1 Nisa, 2 Ida, 3 Andi, 4 Leni. Setiap anak mendapat buku sama banyak. Nah, sama banyak ya. Berarti dibagi berapa itu sama banyak? Nah, seperti contoh yang pertama tadi ya. Kemudian Nisa membagi buku kepada adiknya. Tadi semua sudah dihitung. Ya, mereka mendapatkan 4. Nisa membagikan lagi kepada adiknya. Nah, perhatikan.
Nisa dan adiknya memperoleh buku sama banyak. Berapa banyak buku yang diterima adik Nisa? Nih caranya. 32 dibagi 4, lalu dibagi 2. Mengapa? Nah, perhatikan ya. Tadi 32 banyaknya buku ini. 4 ini dari mana? Yang menerima buku. Nisa, Ida, Andi, dan Leni. Ya. Nah, setelah itu Nisa ini yang dia dapat dia bagikan kepada adiknya. Maka Nisa dan adiknya berapa orang? 2. Ya, Nisa dan adiknya berapa? 2 ya. Maka 32 dibagi 4 dibagi 2. Ya. Dibagi 2. Maka 32 dibagi 4. 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Bisa paham anak-anak? Sekali lagi Miss Yani ulang ya. Ibu guru membeli 32 buku. Buku tersebut dibagikan kepada Nisa, Ida, Andi, dan Leni. Ini berapa orang ini? 4 ini. Buku 32 dibagi kepada 4 orang anak. Nah, sampai di sini dulu. Kita bagikan 32 dibagi 4. Kita bagi dulu itu. Maka hasilnya 8. Ini 8. Sudah? Nah, yang diterima oleh Nisa atau bagiannya Nisa, dia bagikan kepada adiknya. Nah, mereka harus memperoleh sama banyak. Ya, memperoleh buku sama banyak. Berarti dibagi 2 anak-anak. Mengapa bagi 2 Miss Yani? Nah, yang setengahnya Nisa, yang setengahnya untuk adiknya. Ya, berarti 8 tadi dibagi 2 sama adiknya Nisa. Bisa paham? 8 dibagi 2. 2 ini adalah bilangan ketiga. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nisa dan adiknya memperoleh buku sama banyak. Berapa satu orang? 4. 4 untuk Nisa dan 4 untuk adiknya. Menjadi berapa jumlahnya? 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya. Kalau masih belum dipahami, ya diulang-ulang terus anak-anak sampai dipahami, baru boleh ditutup ya atau dilanjutkan. Dipahami dulu ya, baru dilanjutkan ke video berikutnya supaya bisa mengerjakan penugasan anak-anak. Supaya semakin kita belajar, semakin kita tahu ya. Semakin banyak latihan, maka kita semakin paham bagaimana cara mengerjakannya. Nah, dengan itu nanti ada penugasan ya anak-anak, tapi tidak terlalu banyak kok. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa pahami, bisa mengerti kalau kita bisa mengerjakan sendiri. Ikuti saja contoh-contoh yang Miss Yani sudah jelaskan. Nah, sekarang mari kita mengerjakan latihan soal.
ya. Semakin kita belajar, maka kita tahu cara mengerjakannya. Iya, bukan? Yang pertama, Miss Yarni sudah jadikan sebagai contohnya. 12 dibagi 2 dibagi 3. Yang kita bagikan yang pertama adalah 12 dibagi 2 dulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Pensilnya 12 dibagi kepada 2 orang anak sama banyak. Ini dibagi 2 sama dengan 6. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita bagikan ke bilangan ketiga. Bilangan ketiga angka berapa? Ya, 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, bisa? Nah, nomor 2 sampai nomor 5. Ya, silakan berlatih ya anak-anak ya. Kalau masih belum paham, ditonton ulang penjelasan Miss Yarni ya. Semangat dan selamat mengerjakan latihan ya. Semangat berlatih. Sampai jumpa anak-anak. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, menarik kan ya pembelajaran video yang sudah divideoin oleh Bapak Ibu guru. Kalau nanti anak-anak ada yang belum mengerti, anak-anak bisa pelajari kembali, membuka kembali di channel YouTube Video Pelangi Jimbara. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat and bye-bye.